Penyidik menyebutkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah. Jadi saya tetap tegar. Jakarta 27 Januari 2026. Polemik berkepanjangan terkait keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo dikabarkan memasuki fase krusial. Aparat kepolisian disebut telah mengantongi alat bukti yang dinilai cukup untuk segera menetapkan dan melakukan penindakan hukum terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam penyebaran narasi dugaan ijazah palsu. Beberapa nama yang disebut akan segera ditangkap antara lain Roy Suryo, Rismond Hasiholan Sianipar, serta beberapa individu lain yang disebut tergabung dalam kelompok penyebar isu tersebut. Sumber internal penyidik mengungkapkan bahwa fokus penyelidikan diarahkan pada dugaan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, manipulasi narasi digital, serta upaya pembentukan opini publik yang dinilai berpotensi menimbulkan keresahan nasional. Penyidik menilai unsur pidana mulai terpenuhi, terutama terkait dampak sosial dan luasnya penyebaran narasi. Kepolisian tidak lagi cukup hanya melakukan pencegahan atau imbauan, termasuk larangan bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, langkah penangkapan disebut akan segera dilakukan guna mencegah yang tidak diinginkan, serta memastikan proses hukum berjalan efektif. Sejumlah barang bukti disebut telah diamankan, mulai dari rekaman pernyataan publik, unggahan media sosial, hingga hasil analisis forensik digital yang memetakan pola penyebaran isu. Polisian ini mau direformasi atau dibubarkan? Saya jawab dibubarkan. Karena apa? Karena memang sudah kotor, buruk. Jenderal-jenderalnya kotor, busuk. Saya kasih contoh. Mantan Kapolri. Dialah otak rekayasa barang bukti digital. Terus bagaimana jajaran di bawahnya? Kalau mantan Kapolri saja sudah otak rekayasa. Kalau Pak Mahfud MD nanti terpilih sebagai tim atau ketua tim reformasi, saya hadiahi buku ini. Buku ini saya susun. Bukan karena saya benci terhadap kepolisian, tapi karena saya cinta kepolisian. Ya. Ahli forensik digital Bareskrim Polri masih menipu di sidang PK tahun 2024. Ahli kepolisian Polri masih menipu hakim di pengadilan. Gak ada integritas sama sekali. Metadata nggak diketik, dibilang salah ketik. Saya tantang Profesor Mahfud. Buktikan, demonstrasikan bahwa hukum itu berlaku juga untuk mereka. Jenderal-jenderal polisi itu. Kasus KM50 ini lebih brutal. Ya, saya baca keputusannya dengan seksama. Ya, bagaimana mungkin yang diforensik justru HP dari 6 laskar FPI yang tewas dan sempat dijadikan tersangka. Saya baca di keputusan, nggak ada itu di forensik. Polisi-polisi yang ada di lapangan, nggak ada. Di mana fairness-nya kepolisian? Sudah memang sangat bobrok. Kalau bisa saya didengar Pak Prabowo Subianto, bubarkan Pak. Dan jangan ada lagi pangkat-pangkat jenderal untuk kepolisian. Sombong. Seperti negara lain saja, inspektur utama kepolisian, inspektur ini kepolisian. Jangan pakai jenderal-jenderal. Sombong mereka. Ahli digital forensik Rismond Hasiholan Sianipar melontarkan kritik keras terhadap institusi kepolisian negara Republik Indonesia setelah dirinya dikabarkan akan ditangkap terkait polemik penyebaran isu ijazah presiden. Dalam sebuah pernyataan publik, Rismond menyebut rencana penangkapan terhadap dirinya sebagai bentuk pembungkaman terhadap keahlian dan pendapat profesional. Ia menilai langkah tersebut mencederai prinsip keadilan dan kebebasan akademik. Jika kritik berbasis analisis forensik dianggap sebagai kejahatan, maka yang bermasalah bukan ahlinya, tetapi sistem penegakan hukumnya, ujar Rismond dalam pernyataan tersebut. Bahkan dalam nada emosional, Rismond melontarkan kalimat keras yang menuai kontroversi di ruang publik. Kalau institusi penegak hukum
tak lagi mampu membedakan kritik ilmiah dan kejahatan, maka wajar bila publik mempertanyakan keberadaannya, kata Rismond, yang oleh sebagian pihak ditafsirkan sebagai kritik tajam terhadap Polri. Meski demikian, sejumlah pengamat hukum mengingatkan bahwa kritik keras tidak boleh mengarah pada delegitimasi institusi negara. Mereka menilai perbedaan pendapat seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan dialog terbuka, bukan dengan narasi yang berpotensi memecah kepercayaan publik. Sementara itu, pihak kepolisian menegaskan bahwa setiap tindakan hukum dilakukan berdasarkan prosedur dan alat bukti, bukan untuk membungkam pendapat atau keahlian tertentu. Kasus ini dalam menyorot kembali batas tipis antara kebebasan berpendapat, kritik profesional, dan konsekuensi hukum di era digital yang serba terbuka. Ya, baik, saya di sini menyampaikan ya kepada semua pihak yang terlibat, terutama nih dalam konteks sekarang adalah KPU, para komisionernya yang waktu itu bertugas ya di KPUD Solo tahun 2005, yang bertugas di tahun 2010, KPUD Jakarta yang bertugas di tahun 2012, dan KPU Pusat yang bertugas di tahun 2014 dan 2019. Kalian semua mesti hati-hati. Kalau kalian masih berpikir untuk melakukan kerjasama, melakukan persekongkolan untuk menutupi ya kehitaman dari ijazah Joko Widodo, hati-hati. Banyak undang-undang yang bisa menjerat kalian ke pidana. Dr. Tifa ingatkan pejabat KPU dalam polemik ijazah Jokowi, sampaikan pesan keras usai dikabarkan akan ditangkap polisi. Dr. Tifauzia Tiasuma atau yang dikenal sebagai Dr. Tifa melontarkan peringatan keras kepada sejumlah pejabat Komisi Pemilihan Umum dalam polemik dugaan ijazah mantan Presiden Joko Widodo dalam sebuah pernyataan yang disampaikan ke publik. Pernyataan tersebut muncul setelah Dr. Tifa dikabarkan akan segera ditangkap oleh kepolisian terkait penyebaran narasi dugaan ijazah palsu. Dalam kondisi tersebut, ia mengaku tidak gentar dan justru menyampaikan pesan peringatan kepada pihak-pihak yang menurutnya terlibat atau mengetahui persoalan tersebut. Saya hanya ingin mengingatkan, siapapun pejabat KPU yang merasa terlibat atau bersekongkol melindungi kejahatan dalam skandal ini, agar berhati-hati. Kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Ia menilai, ini bukan sekadar isu personal, melainkan menyangkut integritas sistem demokrasi dan lembaga negara. Oleh karena itu, menurutnya, tanggung jawab hukum dan moral harus ditegakkan tanpa pandang jabatan. Meski demikian, sejumlah pengamat hukum mengingatkan bahwa tudingan serius terhadap pejabat negara harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah, bukan melalui opini atau tekanan publik. Mereka menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. Sementara itu, pihak KPU dan kepolisian menegaskan bahwa seluruh proses hukum dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak berkaitan dengan upaya melindungi atau menutupi kejahatan apapun. Kasus ini menggambarkan meningkatnya ketegangan antara kebebasan berpendapat, kritik terhadap institusi negara, dan konsekuensi hukum yang menyertainya. Para lulusan magister dan doktor dari UGM sudah menyatakan bahwa sebagian besar dari eksternal UGM, which is itu adalah alumni, maupun internal UGM, yaitu para dosen, para sivitas akademika, sudah berpihak kepada kami. Di UGM sendiri hanya tinggal sedikit saja oknum yang masih berpikir bahwa mereka masih bisa melindungi Joko Widodo. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika kebenaran sudah membuka dirinya, maka langit yang akan melindunginya. Jadi, Pak Joko Widodo, saya sarankan Anda, mumpung lagi sakit berat, silakan Anda segera pergi ke luar negeri untuk berobat. Karena sakit Anda tuh sakit yang sangat berat. Ya, sakit Anda tuh sakit. Sore ini kita berhenti sejenak. Di tengah riuh suara, silang pendapat,
tuduhan, pembelaan, dan ketegangan yang memenuhi ruang publik, firman Tuhan mengajak kita untuk melambat, bukan untuk menghindar dari kenyataan, tetapi untuk melihat lebih dalam apa yang Tuhan kerjakan ketika manusia saling mengklaim kebenaran. Ada masa-masa ketika kebenaran tidak hanya diuji oleh kebohongan, tetapi oleh cara manusia memperjuangkannya. Firman Tuhan berkata, orang benar memperhatikan perkara orang lemah, tetapi orang fasik tidak mau mengetahuinya. Amsal 29 ayat 7. Ayat ini tidak berbicara tentang siapa yang paling keras bersuara, tetapi siapa yang sungguh-sungguh peduli pada akibat dari ucapannya. Kebenaran yang berasal dari Tuhan tidak pernah melahirkan kekacauan, namun kebenaran yang dicampur ego seringkali berubah menjadi alat saling melukai. Tuhan tidak pernah menanyakan, seberapa lantang engkau berbicara, melainkan, apakah hatimu tetap bersih saat engkau berbicara? Firman Tuhan mengingatkan, sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yesaya 30 ayat 18. Menanti Tuhan bukan berarti diam tanpa sikap, tetapi menolak menjadi serupa dengan kegelapan yang kita lawan. Dalam sejarah Alkitab, Tuhan berkali-kali membiarkan ketegangan memuncak bukan untuk menghancurkan umatnya, melainkan memurnikan motivasi mereka. Kadang Tuhan tidak langsung bertindak, karena Ia sedang menyingkapkan siapa yang mencari kebenaran dan siapa yang hanya ingin menang. Firman Tuhan berkata, orang yang berhati-hati dengan mulutnya memelihara nyawanya, tetapi orang yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan. Amsal 13 ayat 3. Ayat ini menjelaskan, tidak semua kritik adalah dosa, tetapi tidak semua cara mengkritik berkenan di hadapan Tuhan. Yesus sendiri adalah kebenaran, namun Ia tidak pernah berteriak untuk membenarkan dirinya. Ia membiarkan salib berbicara. Terkadang Tuhan membiarkan seseorang diuji bukan karena ia salah, tetapi untuk melihat apakah ia masih percaya bahwa Tuhan adalah pembelanya. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Amsal 20 ayat 22. Ayat ini menegaskan satu hal penting. Tuhan tidak membutuhkan manusia untuk membelanya dengan amarah. Kebenaran Tuhan tidak rapuh, yang rapuh seringkali adalah kesabaran manusia. Saat manusia sibuk saling menjatuhkan, Tuhan sedang menimbang hati. Siapa yang masih takut akan Dia, dan siapa yang mulai menempatkan dirinya di kursi penghakiman. Firman Tuhan menutup renungan ini dengan peringatan yang dalam. Sebab bukan orang yang memuji dirinya sendiri, yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 18. Di sore hari ini firman Tuhan mengajak kita semua, bukan untuk memihak manusia, tetapi untuk berdiri di hadapan Tuhan dengan hati yang jujur. Jika kebenaran itu dari Tuhan, Ia akan bertahan tanpa harus dirusak oleh dendam. Jika tuduhan itu salah, Tuhan tahu bagaimana membukanya. Dan jika manusia menyalahgunakan kuasa, Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menegakkan keadilannya. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti. Banyak luka yang belum sembuh. Banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur. Dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya.
Berjalanlah dalam terangnya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada,
Apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.